Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua ya pada hari ini ya. Pada malam ini ya, kebetulan saya shift malam ya. Sedikit saya mau mereview pada truk raksasa batubara ya, jenis Caterpillar 777E, cara pengetesan brake ya, bagaimana cara mengetahui brake unit ini dalam kondisi fit, siap digunakan atau tidak. Oke kawan-kawan, sebelum dilanjutkan video ini, untuk mendukung channel ini ya, silakan mengklik tombol subscribe, like, dan share ya. Oke baik kawan-kawan ya, kita mulai pengenalan dulu ya sedikit. Oke baik kawan-kawan ya, jadi posisi saya lagi di atas Caterpillar 777E ya. Jadi sedikit kita menerangkan bagian-bagian ya. Untuk brake ada 3 ya brake di sini. Yang pertama brake retarder ya, retarder atau rem tangan ya, brake retarder. Yang kedua di bawah yaitu service brake ya, yang ada di tengah ini ya, service brake. Lalu di sebelah kiri yaitu emergency brake ya. Jadi untuk penggunaannya sendiri ya, untuk retarder ini yang paling sering kita gunakan ya di saat pengoperasian ya, di saat keadaan-keadaan normal ya. Jadi dalam keadaan normal kita paling sering menggunakan ini ya. Jadi ada beberapa komponen ya, pendukung brake ya. Yang pertama ada auto retarder system ya, auto ARC ya. Jadi ini retarder manual, kalau ini yang otomatis ya. Jadi ketika difungsikan ya, diklik, kalau di posisi sini dia mati ya, udah aktif ARC nya. Begini lambangnya auto, gambar brake baru ada auto ya. Jadi kalau diklik kita aktifkan seperti ini. Jadi secara otomatis dalam kondisi unit cepat ya, jadi posisi penurunan auto, jadi dia bekerja berdasarkan RPM ya. Ketika saat penurunan dia otomatis ngerem ya. Jadi kalau biasa ini kita tarik ngerem manual, kalau ini dia otomatis ya. Jadi kapan RPM nya terlalu tinggi, dia akan ngebrake ya saat penurunan. Jadi sangat membantu ya, dimana kita bisa dengan santai ya dalam penurunan, dia akan ngebrake sendiri ya, mengurangin kecepatan. Terus di sebelah sini ya, di atasnya ada lambang truk, baru brake depan ya. Jadi ini untuk mengaktifkan brake depan. Kalau posisi ini, jadi pada saat service brake ya yang di bawah kita injak, jadi yang aktif hanya brake belakang ya ketika posisi ini. Jadi kalau kita aktifkan switchnya ke bawah, jadi brake depan juga berfungsi ya. Jadi ketika kita injak pedal service brake, jadi brake depan dan belakang berfungsi. Jadi terkadang saran dari kami sih jangan sering-sering digunakan ya, apalagi dalam kondisi kering ya, kecuali dalam kondisi jalanan masih licin ya, kita gunakan ini agar saat ngebrake dia 4 roda bisa mencengkram ya. Tapi kalau dalam kondisi kering kita sarankan untuk nonaktifkan, karena pada brake depan tidak dilengkapi oleh pendingin ya, karena brake depannya masih menggunakan piringan cakram ya, seperti halnya motor. Jadi dia pendinginannya melalui udara ya, sedangkan brake belakang sistem pendinginannya sudah menggunakan oli ya. Jadi kapanpun digunakan itu ada oli yang terus mendinginkan ya.
Oke, seperti itu ya. Terus kita lanjut cara pengetesan ya. Jadi cara pengetesannya yaitu kita on kan dulu ya. Kita on kan unitnya ya. Kita tunggu dulu sampai monitor siap ya. Monitornya siap, terus layar-layarnya sudah siap ya, baru kita running ya. Beberapa detik ya. Nah, oke, sudah siap. Jangan lupa ya klakson 1 kali untuk menghidupkannya. Oke, sudah hidup ya kawan-kawan ya. Jadi cara mengetes brake ya. Jadi yang pertama kita mengetes retarder ya. Jadi pada saat di monitor masih menyala ya, berarti belum boleh bergerak, berarti tandanya sistem brake belum siap. Nah, sekarang sudah mati ya, berarti sudah bisa untuk ngetes ya. Jadi pada saat awal menyala, jangan langsung buru-buru dijalankan ya, belum bisa. Selama masih ada kode yang di sini tadi ya menyala, kita tunggu dulu berhenti ya, sampai pressurnya tercapai begitu ya. Oke, yang pertama kita tes retarder ya. Kita tes, kita tarik. Nah, ini lambang retarder ya, berarti aktif. Terus kita injak service brake ya, untuk mengaktifkan ke posisi. Jadi kita tarik throttle-nya ke posisi D ya. Jadi kita injak service, baru kita tarik, kita pencet ini ya locknya ya, pencet locknya, kita tarik ke posisi D. Oke, sampai posisi lampu parking brake hilang ya. Jadi caranya simple ya. Caranya kita gas sampai RPM di 1300 ya. Jadi minimal 1300. Kalau di 1300 unitnya belum bergerak, berarti tandanya brake-nya bagus ya, mencengkram dengan baik. Oke, kita tes saja ya, kita gas pelan-pelan ya. Kita lihat. Aman ya, 1300 belum bergerak ya. Oke, aman. Kita nonaktifkan lagi retarder ya. Kita posisikan dulu ke parking, injak brake, posisikan ke parking. Oke, ketika sudah menyala lampu parking brake, baru kita lepas retarder ya. Oke, berarti untuk rem tangan atau retarder aman ya kawan-kawan, aman ya. Lalu kita tes untuk service brake ya, di pedal di tengah ya. Jadi caranya yaitu dengan menginjak ya service brake-nya, terus tarik tuasnya, kita tekan locknya, baru tarik tuasnya ke D ya. D, baru yang kaki sebelah kiri nginjak brake ya, baru yang kanan nginjak gas ya. Kita gas lagi 1300 ya. Oke, kita lihat aman ya, unit tidak bergerak. Kita netralkan kembali ya ke posisi parking. Oke, aman ya. Terus kita lanjut tes emergency ya, yang satu ini. Kita langsung ya posisi ke D dulu ya. Jadi injak brake, posisikan pada D ya. Ya seperti itu. Baru kaki sebelah kiri menginjak ya, menginjak emergency ya.
Terus kita gas lagi ya sampai 1300 ya. Kita lihat aman ya, unit tidak bergerak. Oke, kita kembalikan lagi ke parking. Berarti 3 brake sudah aman ya, retarder, service brake, dan emergency brake ya. Jadi untuk emergency brake ya, pada saat unit mati atau service brake tidak bisa digunakan ya, atau dalam kondisi blong, retarder pun tidak bisa. Jadi dalam kondisi emergency kita injak saja ini ya. Jadi pada saat emergency kita gunakan ini untuk merilis tekanan ya, agar parking brake bisa berfungsi. Jadi satu lagi ya, jadi ada 3: emergency brake, service brake, retarder brake ya, atau rem tangan, dan satu lagi ada namanya parking brake ya, rem parkir ya. Cara mengetesnya yaitu tanpa diinjak servis ya, jadi langsung aja lock, tarik ke D ya, kita tarik ke D. Jadi posisi harus tetap menyala ya, parkingnya tetap menyala ya. Jadi ada active warning, berarti tandanya parking brake aktif ya, parking brake engine ya. Jadi kita gas lagi seperti tadi ya, di 1300. Kita lihat aman ya, tidak bergerak unitnya. Berarti untuk brake aman ya. Jadi itu perbedaannya ya. Untuk parking brake tidak meski injak brake ya. Jadi kita biarkan parking brake-nya tidak rilis ya. Jadi untuk merilis lampu parking brake ini ya, jadi caranya tanpa diinjak service brake tidak bisa rilis ya. Kalau kita langsung tarik seperti ini, nah kita lihat parking brake-nya tidak bisa rilis ya. Jadi caranya yaitu kita kembalikan lagi ke parking untuk merilis parking brake, yaitu dengan menginjak servis ya. Jadi untuk merilis injak servis, tarik ke D. Nah sudah hilang ya. Caranya begitu ya teman-teman ya, simple ya, seperti itu. Jadi untuk pengetesan retarder sama service brake ya, kita harus merilis parkingnya supaya benar-benar yang kita tes adalah service dan retarder. Karena kalau tidak merilis parking brake yang ini ya, tanda ini, berarti kita ngecek dua ya, retarder dan parking brake, atau service brake dan parking brake ya. Seperti itu rekan-rekan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika bermanfaat, silakan share ya ke teman-teman yang lainnya untuk pengetesan brake Caterpillar 777E ya, seri E yang KYD ya. Oke, sekian dulu dari saya ya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat mekanik andalan.